Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Seluruh anggota grup kon ngaji komunitas ngaji ben dadi aji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan hari ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kegiatan kita selama ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan ilmu yang barakah min yaumi hadza ila yaumil akhirah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul hadi asyara, bab yang ke-11, fi fadilatil masajidi, menerangkan fadilahnya beberapa masjid. Masjid itu mempunyai keutamaan atau keistimewaan. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-masjidu baitu kulli mukminin. Al-masjidu utawi masjid iku baitu kulli mukminin, omahe saben-saben wong iman. Masjid itu adalah tempat atau rumah bagi setiap orang yang beriman. Iman itu artinya adalah percaya. Makanya di dalam Islam itu ada rukun iman. Nanti kita harus percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari kiamat, qada dan qadar. Itu harus percaya. Karena kalau kita tidak percaya, maka kita tidak bisa dikatakan sempurna Islamnya. Nah, itu ya. Dan dalam satu hadis atau riwayat hadis lain, masjid, ada yang mengatakan masjid itu adalah rumah untuk setiap orang yang bertakwa. Bertakwa. Kalau takwa itu adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu takwa. Makanya antara orang beriman bertakwa itu nggak bisa lepas. Itu harus saling melengkapi. Makanya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, yang diseru oleh Allah itu adalah orang yang beriman. Kemudian ada ayat yang di akhir ayat tuh la'allakum tattaqun misalnya, itu agar supaya bertakwa. Jadi Allah menganjurkan bagi orang yang beriman, salah satunya adalah misal puasa Ramadan, misal lain harus melakukan ibadah yang ada di dekat masjid, misal sholat berjamaah dalam masjid. Agar apa? Agar supaya bertakwa. Makanya orang yang beriman dan bertakwa itu harus saling melengkapi. Orang beriman harus bertakwa. Waqala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum, dalam nalika ningali sapa sira kabeh ar-rajula ing wong lanang atau orang mulazimal masjidi, kang langgengaken masjid, fashhadu, mongko nyaksekno sapa sira kabeh lahum maring rajul
bil imani kelawan iman. Nabi pernah bersabda, apabila kalian semua melihat seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meskipun dalam teksnya itu rojul itu lelaki, tapi bukan berarti khusus untuk orang laki-laki, baik laki-laki ataupun perempuan yang membiasakan sholat di dalam masjid, maka saksikanlah bahwa mereka itu termasuk orang yang beriman. Jadi salah satu orang bisa dikatakan beriman yaitu istiqomah berangkat ke masjid ketika terdengar azan untuk melakukan sholat. Makanya dikatakan orang yang beriman. Waqala sallallahu alaihi wasallam, mantai sapa wong iku takallama gunem to berbicara bikalami dunya kelawan omongan bahas dunya fil masjidi ing dalem jero masjid, ahbata ngelebur sinten Allah ngamalahu ing ngamali man takallama bikalami dunya fil masjid arba'ina sanatan selama 40 tahun. Jadi amal yang sudah dikumpulkan selama 40 tahun iku akan dilebur, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara sering cerita di dalam masjid membahas urusan duniawiyah. Nah itu makanya kita harus berhati-hati, jangan sampai kita di dalam masjid bahas urusan duniawi. Apa contoh membahas urusan duniawi ya? Misal berjualan. Berjualan itu emang bagus dan termasuk ibadah. Akan tapi kalau membahas jualan di dalam masjid, maka itu termasuk urusan duniawi ya. Itu ya. Makanya orang kalau berjualan di masjid itu nggak boleh. Orang, misal kalian semua melihat orang jualan di dalam masjid, maka kita dianjurkan sebagaimana yang sudah pernah disabdakan Rasulullah, itu Rasulullah menganjurkan untuk mendoakan. Kalau mendoakan gimana? Mudah-mudahan orang yang jualan di dalam masjid itu segera rugi. Wah, jadi sampai segitunya. Karena apa ya, makruh hukumnya berjualan di masjid itu nggak baik. Kalau di masjid ya berarti harus melakukan ibadah yang ada sangkut pautnya dengan dengan ukhrawi atau urusan akhirat, bukan urusan duniawiyah. Contoh lain, orang kehilangan barang di dalam masjid, kehilangan HP, kehilangan jam, maka kita juga mendoakan yang seperti yang Rasul contohkan. Doanya gimana? Mudah-mudahan barang yang hilang tuh nggak akan kembali lagi. Sampai segitunya. Karena segala sesuatu barang ataupun uang yang hilang di dalam masjid itu nggak boleh dicari, karena uang termasuk dunia, bukan ukhrawi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata saat temani malaikat, sesungguhnya malaikat yatakarrahuna sengit atau benci minal mutakalimina dari sebagian orang-orang yang suka bercerita fil masjid di dalam masjid bikalamil lahwi dengan ucapan yang sia-sia, ucapan yang tidak ada gunanya, ucapan yang tidak ada faedahnya, wal jauri lan ucapan kang ono dosane. Jadi misal berkata kotor itu juga nggak boleh, di dalam masjid nggak boleh mengucapkan kata-kata kotor atau berbicara tentang segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itu nggak boleh. Kalau di masjid berarti harus berbicara dengan urusan akhirat. Jadi kalau ada mubaligh maka harus hati-hati mubaligh. Waqala sallallahu alaihi wasallam, syarrul biqa'i utawi
luwih ala-alane panggonan iku aswaquha pira-pira pasar, wa khairul biqa'i utawi luwih bagus-bagusi panggonan iku masajiduha pira-pira masjid. Sebaik-baiknya tempat itu adalah masjid. Sejelek-jeleknya tempat adalah pasar. Di pasar itu merupakan sejelek-jeleknya tempat karena di dalam pasar itu biasanya terjadi banyak unsur penipuan dan banyaknya sumpah dusta. Jadi banyak orang yang tidak jujur. Jadi misal harga beras 10.000 dijual 2 kali lipat harga misal, atau nimbang 1 kilo bisa dikurangi. Nah itu termasuk penipuan. Nah, itu harus diperhatikan. Dalam satu riwayat lain disebutkan sejelek-jeleknya negara yaitu pasar, sebaik-baik tempat adalah masjid. Nah, makanya orang yang suka berangkat ke masjid harus bersyukur. Kalau belum pernah ke masjid, ya segera ke masjid, apalagi yang rumahnya dekat. Kalau jauh, berarti di rumah bersama, sholatnya bersama dengan keluarga. Wallahu alam. Al-Fatihah.